Selamat datang kembali di ruang podcast OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan. Obrolan yang menguatkan dalam banyak dimensi, termasuk pelayanan iman dan juga pendidikan karakter. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Hari Guru Nasional yang bertemakan Guru Hebat Indonesia Kuat. Lalu bagaimana ini dimaknai dalam pendidikan agama Katolik? Bagaimana para guru agama Katolik menjadi pilar karakter bangsa dan menjadi fondasi yang kuat mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya dua narasumber para pengawas pendidikan agama Katolik di Kota Medan, Ibu Dewi Simbolon. Bagaimana kabar Bu? Baik. Bersama saya juga sudah hadir Ibu Lydia Pinem yang juga sekaligus menjadi pengawas di tingkat dasar ya Bu ya? Sehat, kabar sehat Bu? Sehat. Tetap semangat ya? Semangat. Bagaimana persiapannya untuk merayakan Hari Guru Nasional ini? Ada semacam animo, ada semacam kegiatan gitu Bu? Biasa-biasa atau? Saya kira untuk saat ini masih Biasa saja, tapi semangat itu makin semangat lah, makin lebih baik lagi. Baik. Demikian juga mungkin Ibu Lydia ya akan tetap semangat merayakan Hari Guru Nasional di tahun ini ya. Harus kita semangat karena pengawas semangat menghasilkan guru yang semangat supaya Indonesia bisa hebat. Saya rasa itu saja. Kalau dalam kegiatan ini semangat yang utama dulu. Tapi pastinya para guru pasti menantikan momen ini ya. Sudah pasti. Pasti sangat menantikan momen Hari Guru ini ya, karena disitulah kesempatan mereka merasa dihargai, merasa dihormati oleh para peserta didik ya. Ya, sekali setahun dirayakan. Sekali setahun ya. Pernah ikut merayakan Bu? Pasti. Pernah diundang oleh guru-guru? Oh pernah juga kita Pernah. diundang ke sekolah. Ke sekolah ya. Dapat kado juga. Bunga. Kita disematkan bunga. Oh, iya. Disematkan bunga. Baik. Ya, berarti sukacita Hari Guru ini juga pernah dialami meskipun Ibu sebagai pengawas ya. Baik, langsung saja kita ke tema kita. Nah, untuk Ibu Dewi, kira-kira bagaimana dari kacamata Ibu sebagai pengawas, apa ciri guru agama Katolik yang hebat itu yang relevan untuk menyiapkan generasi 2045? Karena begini, Indonesia melalui pemerintah sangat percaya diri bahwa di tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas, Indonesia yang maju. Tentu ini tidak luput dari persiapan dunia pendidikan kan Bu? Nah, bagaimana kira-kira cirinya itu? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya. Jadi kalau berbicara tentang ciri sebagai guru agama Katolik, yang artinya untuk mempersiapkan generasi emas ya, Ya. 45 itu sangat sudah booming bahasa itu ya. Ya. Jadi kalau guru agama Katolik itu bukan hanya mengajar saja dia tahu ya, tapi ciri yang kita lihat di sini bagaimana guru agama itu bisa menjadi teladan hidup. Oh, berarti guru itu harus bisa jadi teladan ya? Iya. Bagi siapa? Bagi peserta siswa didik. sebagai audiensnya ya, karena pastilah siswa itu atau peserta didik itu akan melihat guru agama itu menjadi cerminan bagi dia. Iya. Saya juga punya pengalaman mengapa saya menjadi seorang guru agama Katolik ya, atau guru agama. Oh, sebelum Ibu jadi pengawas pernah jadi guru ya? Pernah. Sampai 22 tahun saya jadi guru. Oh, berarti pengalaman ini bisa juga menjadi cerminan ya, Cerminan. sekaligus juga dibagikan bagaimana sebenarnya para guru itu. Iya. Oh, Dan saya juga jadi guru agama itu dikarenakan guru agama saya. Waktu SMA saya melihat guru agama saya itu dia punya perangai yang sangat lembut dan dia sangat ramah, baik, dan saya sangat mengagumi dia. oh, Dan guru itu adalah guru kita juga. oh, Ya, iya. guru kita di sekolah.
Oh iya iya. Dia itu adalah ibu pembina senam musik supaya tahu nanti para Iya iya. teman-temannya. Berarti Ibu Rubina sudah berhasil. Iya, dia sudah memberikan berhasil teladan. memberikan teladan hidup bagi saya, sehingga saya yang tadinya cita-cita saya kan mau ke arah lebih ke matematika, Iya, iya. kan? Nah, tapi begitu saya selesai tamat SMA, ternyata saya langsung menjadi mendaftar untuk sekolah agama. Oh. Ya saya tidak tahu, bahkan waktu itu saya pergi ke Siantar. Saya kira sekolah beragama di sana. Kalau di sana. Iya iya. Ya kan? Artinya jadi ada. STP, ya. Ya, kenapa bisa sampai seperti itu? Ciri guru agama itu saya lihat dari ibu itu, dia memberikan contoh teladan hidup Iya. bagi saya. Bagi murid-muridnya ya. Ya, maka ibu itu berhasil. Tapi kalau saya dikatakan berhasil, mungkin siswa saya lah, mantan siswa saya yang bisa menjalankan itu, ya kan? Iya iya. Artinya dia satu itu bisa memberikan teladan hidup. Dan yang kedua itu dia bisa menjadi fasilitator iman yang kontekstual. Fasilitator iman. Dia bisa memfasilitasi. Iya, dia bisa menjembatani siswa itu dengan apa? Iman yang kontekstual. Artinya dia sesuai dengan kenyataan di lapangan ya, konteksnya ya. Jadi bagaimana guru itu bisa menjembatani siswa itu untuk menjadi orang beriman, tapi sesuai pada zaman dia. Artinya pada saat zaman sekarang ini dengan macam-macam kita lihat kehidupan yang sangat kompleks ya. Banyak kompleks sekali hal-hal yang negatif kita lihat, tapi guru itu bisa menunjukkan bagaimana siswa itu berkembang dalam imannya yang sangat kontekstual. Ya, jadi sehingga siswa itu tidak hanya pintar, tapi dia bisa menjadi beriman yang lebih baik. Anak itu bisa mampu mewujudkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya di rumah pun dia menunjukkan teladan yang baik. Dia berdoa, artinya dalam hal imannya, dia tunjukkan di rumah, dia tunjukkan di teman-teman sekitarnya. Dalam hal iman dia sangat baik sekali. Maka ciri guru yang kedua tadi, bagaimana guru itu bisa menjadi fasilitator iman yang kontekstual. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana guru itu mampu menjadi penghubung nilai iman yang kondusif. Maksudnya kira-kira gimana? Dan maksud saya ini karena penghubung nilai iman dengan isu masa kini. Kan? Dan jadi bagaimana siswa guru itu bisa menjadi penghubung nilai iman dengan isu masa kini, artinya bagaimana guru itu mampu untuk mengajak anak ini pada ranah toleransi, toleransi ya, integritas digital. Ya. Jadi siswa juga harus bisa juga artinya mampu untuk menyikapi sikap-sikap ini dalam hal digital. Karena hal digital ini ada positifnya, ada negatifnya. Jadi supaya peserta didik itu juga jangan terlampau berlebihan gitu ya Pak ya. Jadi mengarah ke negatif. Misalnya kalaupun dia itu mau memakai HP, pelajaran dari HP, internet atau Google segala macam, tapi jangan juga terlalu meluas. Jadinya konteks yang tadinya mau dikerjain jadi ngambek. Nah, itu. Tapi yang mau ditekankan di sini ada nilai iman di dalam aplikasi digital yang bisa bisa diakses oleh peserta didik ya. Jadi siswa itu bolehlah sekali menonton tentang acara ataupun kegiatan-kegiatan rohani. Ada tuh Pak ya? Ada. Untuk para siswa. Ada banyak konten-konten yang berbau pengembangan iman begitu ya. Ya, jadi kalau misalnya contoh aplikasi yang berbicara tentang bagaimana menghidupkan iman itu banyak sekali di YouTube, mungkin juga di TikTok sekarang itu banyak. Ya, sampai ada yang dari luar negeri itu ya, yang santo dia masih sangat muda sekali diubah menjadi santo dengan digitalnya itu ya. Karena apa? Dia sangat banyak untuk mempublish tentang iman Katolik, tentang Rosario. Nah, dalam hal itulah guru bisa menjadi menjembatani itu juga supaya peserta didik tidak hanya hal-hal duniawi saja yang bisa dia publish atau share kepada dunia, tapi hal-hal yang menyangkut iman juga itu sangat
Jadi saya kira banyak hal sih sebagai ciri, tapi tiga ciri ini saya kira sudah sangat mendominasi untuk bisa diikuti oleh para guru agama Katolik. Tadi yang pertama itu guru Katolik itu harus menjadi teladan hidup. Dan kedua itu bagaimana guru itu bisa menjadi fasilitator iman yang sangat kontekstual. Dan yang terakhir tadi, guru itu menjadi penghubung nilai iman dengan isu masa kini yang bisa mengajak peserta didik harus bersikap toleransi dan punya sikap juga integritas terhadap digital, dan juga yang paling penting adalah bagaimana siswa itu mampu untuk peduli terhadap lingkungan. Itu salah satu seruan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus bagaimana kita peduli dengan lingkungan itu, dan itu harus diajarkan dari masa mereka sekolah dan saat ini kan memang lagi banyak guru agama Katolik menyuarakan itu, menjadi itu dalam pembelajarannya, yaitu tentang model. Tadi sudah disebutkan bahwa peran digital juga sangat mempengaruhi karakter anak-anak zaman sekarang. Kadang-kadang para peserta didik lupa diri untuk menggunakan HP berlebihan, sehingga yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai murid tidak dilakukan dengan baik. Maka sehubungan dengan itu Bu Lydia Pinen yang juga sekaligus pengawas, tadi sudah disebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh para murid ini. Salah satunya adalah HP. Peran HP ini sekarang kalau tidak bijak-bijak bisa menjadi seperti pisau bermata dua Di satu sisi bisa membantu untuk perkembangan akademiknya, tapi di sisi lain bisa juga menghancurkan dirinya sendiri. Maka untuk itu Ibu Lydia, tantangan apa yang paling besar dalam membentuk murid-murid ini yang sangat relevan di era digital sekarang ini? Apa kira-kira tantangan yang paling berat dialami oleh para murid di zaman era digital ini? Seperti tadi sudah dibuka sedikit oleh Ibu Lydia, bahwa memang guru agama ini sangat berat tantangannya di era digital ini. Sedikit nanti siswa lalu tanya, bukan siapa guru matematikanya, tapi siapa guru agamanya. Itulah perbedaannya kadang guru agama dengan guru-guru bidang studi yang lain. Nah, yang pertama sekali sudah sama kita ketahui, bahkan kadang sudah menjadi keluhan orang tua itu tentang distraksi digital ini, yaitu penggunaan digital dalam bentuk informasi dalam bentuk HP yang memang bagaimana sekolah juga istilah ilmu pengetahuan juga memang membutuhkan anak untuk memakai itu. Tapi yang paling tantangannya dari konten-konten yang ditawarkan yang ada di dalam HP di digital itu, misalkan kan sekarang banyaknya game. Lalu mereka sudah paham sekali itu. sangat paham, dan mereka kadang rela sampai berbohong kepada orang tua lalu untuk bisa bermain game, sampai kadang keluar dari sekolah capek dengan dari sekolah untuk itulah ketertarikan terhadap game. Mungkin itu masih di tingkat dasar dan tingkat SD. Lalu yang SMA mungkin tahun sudah tahu mereka tentang judi-judi online itu. Nah, itulah saya lihat sangat berbahaya, sangat menjadi tantangan. Lalu itulah kadang siapa guru agamanya. Nah, di situ kadang yang menjadi guru siapa guru, bahkan mungkin tidak ditanya kalau di SMA siapa guru tiknya, mungkin tidak ditanya itu. Tapi untuk tantangan ini, anak main game sampai malah kadang kita lihat kan menonton TikTok, tidak hanya untuk baru bermain TikTok. Nah, kalau yang bermain TikToknya ini ada dua juga mata pisaunya. Ada yang bisa memang baik, ada juga yang memang kadang membuat konten TikTok yang memang merugikan, buruk, konten-konten yang buruk. Nah, jadi saya rasa digital inilah yang disalahgunakan oleh peserta didik itu yang menjadi tantangan untuk bisa anak itu diajak beriman. Nah, itulah tentang penggunaan HP yang tidak pada mestinya.
menggunakan dengan game, bahkan kalau tidak mendengar mungkin sudah mengerti tentang judi-judi online ini yang lebih parah lagi. Bukan saja untuk untuk dirinya sendiri mungkin meningkatkan kenakalan di kalangan lingkungannya pun, kalau dia sudah terpengaruh dengan itu. Jadi judi online itu, jadi itulah yang menjadi sangat tantangan di era digital ini. HP ini, penggunaan digital yang kurang baik. Itulah Pak yang saya lihat, yang sering dikeluhkan oleh guru ketika kami supervisi ke lapangan, begitu kan, yang sering itu. Lalu bahkan apa masalahnya, kadang anak ketika melakukan pelajaran pun menerangkan anak membuka HP untuk bermain game. Nah, kadang itulah menjadi tantangan guru agama ini Pak dalam era digital ini. Jadi saya rasa selain daripada guru, orang tua juga saya rasa mengalami hal itu, kesulitan itu juga sering disampaikan orang tua ke guru ya. Iya, betul Pak. Jadi saya rasa saya tambah tadi, disinilah kadang dituntut ya guru agama ini lebih dari guru yang lain. Selain menjadi teladan hidup, jadi kita juga di sini pelajaran agama itu harus dibuat sebagai pengalaman spiritualitas, bukan sebagai teori saja, tapi dengan adanya minat anak untuk menggunakan digital itu, maka guru pun tidak boleh kalah. Bagaimana digital itu dipergunakan sehingga mata pelajaran itu menarik dari game-game yang ada. Mungkin lewat digital ini kita guru menggunakan game, tapi game untuk pelajaran agama Katolik. Lalu kita bisa memutar video-video tentang iman kita. Misalkan kalau Katolik kita itu bagaimana cerita Yesus, bagaimana dia berbelas kasih, bagaimana dia memberikan peneguhan. Nah, itu banyak cerita-cerita yang bisa kita mungkin gunakan lewat HP. Kita ajak anak-anak untuk mengalihkan perhatian anak dari game ke cerita-cerita storytelling kitab suci misalkan, dengan tetap anak memakai HP, anak tetap menggunakan HP, tapi yang kita biarkan konten-konten ini sehingga dengan itu saya rasa anak lebih bijak bahwa ternyata dengan HP saya bisa melihat iman saya, bukan saya dengan konten-konten yang seperti itu. Saya rasa itulah Pak seputar bagaimana digital ini yang berhubungan dengan iman dan tantangan sebagai guru agama Katolik. Baik Bu, sudah sangat jelas sebenarnya bagi kita pemirsa bahwa ketika anak itu tidak bijak menggunakan HP, maka dia bisa hancur melalui HP itu. Maka ada keluhan dari para bapak ibu guru yang langsung terjun ke lapangan karena mereka kesulitan. Apa jalan keluar yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di zaman sekarang ini ketika anak tidak bijak lagi menggunakan HP? Karena keluhan itu bukan hanya muncul dari guru, tetapi juga dari para orang tua yang kadang-kala mereka juga kesulitan untuk merampas merampas HP ini supaya tidak digunakan berlama-lama. Nah, ini harus ada memang trik-trik khusus yang disepakati ya, mungkin antara guru dengan peserta didik, antara orang tua dengan anaknya. Salah satu tadi ditawarkan oleh Ibu Lydia Pinet, alihkanlah konten-konten itu dari konten game, dialihkan dengan konten-konten yang berbau funny, berbau cerita, mungkin cerita tentang Yesus, cerita perjuangan pembelaan iman para santo-santa, ya, sehingga dengan demikian mereka berusaha mungkin sedikit mengalihkan waktu main HP-nya dengan hal yang bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan mereka sebagai murid. Baik, untuk Ibu Dewi, bagaimana kira-kira Ibu kan sebagai pengawas ini, pengawas di tingkat menengah ya cukup. Nah, bagaimana kira-kira Ibu memastikan supaya guru agama Katolik itu tetap memiliki semangat yang kuat, tetap berkobar-kobar di dalam menjalankan tugas mereka sebagai guru di tengah kompleksitas yang terjadi saat ini. Tadi kita sudah lihat
bahwa peran guru itu bisa jadi teladan, bisa jadi fasilitator, tetapi di balik itu juga ada tantangan-tantangan yang mereka alami, terutama pengaruh digital ini. Nah, di balik tantangan ini, apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh Ibu sebagai pengawas untuk menularkan, untuk memberikan spirit yang kuat bagi para guru ini, sehingga mereka tetap tetap menjalankan tugasnya dengan selamat. Kadang-kadang kan dihadapkan dengan situasi seperti itu, udahlah, yang penting saya mengajar, yang penting saya datang ke kelas. Jadi pertemuan itu sehingga kadang-kadang menjadi pertemuan yang tidak bermakna. Bisa jadi ya, anak-anak bisa jadi bosan. Anak-anak sepertinya tidak mendapatkan sesuatu dari kehadiran guru agama Katolik itu di kelas. Nah, apa kira-kira triknya, rahasia supaya guru agama Katolik ini di tengah arus tantangan yang sangat kuat, di tengah perkembangan zaman yang sangat kompleks saat ini, bisa nggak Bu disampaikan kira-kira berapa lah trik-trik khusus untuk memberikan semangat yang kuat kepada para guru ini? Ya, terima kasih Pak Maya. Jadi kalau guru itu kan memang mereka ada pendidik belum ya. Jadi supaya mereka tetap semangat tadi kan, trik-triknya itu yang pertama kali itu kita harus memberikan apresiasi kepada para guru dengan kinerja mereka ya. Dan kemudian kita harus lebih mendukung mereka, mengayomi mereka ya. Jadi tapi dengan ketiga hari itu tetap juga harus kita tambahkan lagi untuk lebih penguatan mereka sebagai guru. Misalnya yang pertama itu mereka harus ada penguatan pedagogi ya. Jadi kalau guru ini, mereka ini kan modalnya itu adalah bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik, siswanya juga senang dengan baik. Maka harus lebih dikuatkan dengan pedagogiknya. Sekarang ini kan dengan pendekatan e-learning ya, maka guru-guru sekarang ini memang harus kuat dengan pedagogi. Berarti guru harus mengupgrade diri sesuai dengan konteks ya. Maka kami sebagai pengawas harus membekali itu, membekali yang namanya mereka ini dengan penguatan pedagogi tadi. Maka ketika di NGMP, ketika di NGMP di sini ranah kita, wadah kita, kalau SD bisa nanti ada KKD ya kan, ranah sebab saya sebagai pengawas itu memberikan penguatan pedagogi kepada mereka. Jadi mereka ini banyak wawasan tentang model pembelajaran, tidak hanya model lama konvensional namanya kan, tapi mereka mengerti artinya bisa berganti-ganti model pembelajaran itu. Hari ini disebut learning, kemudian yang akan datang bisa untuk konstruktivisme, atau mungkin ada lagi model-model PJBL, project learning, dan ada PBL ya, problem based learning inquiry. Jadi di balik model itu ada juga mereka tahu metodenya apa. Nah, jadi sekarang di learning ini mereka kan harus menguasai itu yang namanya 8 profil lulusan. 8 profil lulusan dari anak-anak ini. Itu maksudnya yang dalam pendekatan di learning itu. Jadi mereka harus menguasai juga 8 profil. Kalau kemarin kan 5 profil Pancasila. Ya kan? 5. Sekarang sudah menjadi 8 profil lulusan. Nah, di balik itulah mereka harus menguasai model metode sebagai pedagogi untuk menyampaikan 8 profil lulusan tadi itu, Pak. Nah, jadi memang kita harus memberikan penguatan itu kepada mereka. Kita harus bekali itu. Nah, kemudian kedua mereka juga ada pelatihan teknologi untuk katekis. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat guru-guru ini kan bermacam beragam usia. Ada yang sudah pensiun, masih sangat muda ya. Masih muda, ada yang sedang-sedang ya kan. Nah, mau muda, mau tua ya, tapi mereka masih belum pensiun, berarti kan masih aktif sebagai guru. Maka mereka itu juga harus lihai untuk mengembangkan diri dengan digital tadi, ya kan, dengan teknologi pembelajaran. Nah, jadi banyak juga di GMP atau di KKD kita juga memfasilitasi
misalnya yang pembelajaran tentang gamma kah, kan ada aplikasi pembelajaran. Nah itu mereka harus banyak juga tahu itu, ya. Jadi tidak hanya pedagogi intan itu termasuk pedagogi, tapi di dalamnya dikoden lagi dengan penggunaan teknologi dengan segala aplikasi pembelajaran, yang aplikasi mungkin supaya asesmennya lebih menarik, mungkin adalah aplikasi game yang ada di Gamma, dan membuat video-video pembelajaran yang tadi bernuansa rohani, misalnya cerita tentang Yesus atau peristiwa-peristiwa materi apa yang mereka pelajari. Ya, disesuaikan dengan materinya. Ini cocok pendekatannya dengan menggunakan metode apa, pendekatan apa. Iya, videonya, aplikasinya ini. Ya. Maka memang guru-guru sekarang itu ya harus bersahabat dengan laptop. Itulah mungkin kesulitannya dengan guru yang tua ya kan Bu. Iya. Kadang-kala dan buka habis laptop saja mungkin karena ada kesulitan ya. Iya, tapi justru itulah Pak. Supaya tadi kan Bapak bilang bagaimana tadi supaya semangat. Ya. Kadang ada guru ini karena harus mengajarkan materi ini, tapi dengan apa ya supaya anak itu semangat, dia pakai aplikasi ini, aku tak tahu. Iya. Nah, gitu. Jadi tak tahu ini kadang-kadang jadi membosankan ya. Iya. Makanya kami sebagai pengawas sangat memantau hal ini supaya mereka jangan menjadi melemah dan tidak semangat. Tapi ternyata ketika dalam pola MGMB atau KKG kami selalu membekali mereka dengan hal ini, pengetahuan teknologi dan juga penguatan pedagogi. Nah kemudian ada self reflection routine, artinya bagaimana mereka mengevaluasi diri. Ya kan? Jadi artinya mereka jangan menganggap aku sudah bagus, ya udah sampai di situ saja, tidak. Harus ada juga evaluasi diri. Mungkin saja hari ini dia bagus dalam hal ini, dalam hal tertentu, tapi dalam hal lain dia masih kurang. Ada pembenahan. Ya, jadi pembenahan ini juga kita harus bersharing. Maka disitulah kami sebagai pengawas yang juga untuk memperhatikan hal ini. Dan guru-guru juga mau bersharing tentang ini. Kan kami dalam hal ini lemah. Oke, berarti kan sudah ada refleksi diri, self reflection kan secara rutin. Nah di situ kita saling berbagi pendapat, berbagi ide dan memberikan masukan, gitu ya. Dan terakhir di situ ada lesson study berbasis iman. Lesson study berarti pembelajaran berbasis iman. Nah kalau pembelajaran berbasis iman berarti kan kami pengawas juga di sini mengharapkan sekali guru-guru agama Katolik ini harus mampu menguasai metode pembelajaran agama Katolik. Kan ada model atau metode secara umum, tapi secara Katolik juga ada. Misalnya itu sakramen lah. Apanya itu Pak? Misalnya metode apa? Misalnya DRS ya, doa, sharing, apa lagi ya? Ada itu kan ada mereka bagaimana? Itu ada metode itu. Itu DRS. Iya. Doa, sharing. Berarti DSR. Doa, sharing, DRS. Iya, gitu ya. Dan kemudian ada juga naratif expression. Nah itu secara agama Katolik juga itu ya mereka menceritakan pengalaman tapi yang bernuansa iman. Misalnya itu tadi naratif itu kan menceritakan tapi pengalaman untuk iman. Yang berkaitan dengan iman. Iya, belajar tentang Yesus kah, kita suci kah, nah itu. Lalu dialog partisipatif. Ada beberapa macam nanti di sini tentang metodologi pembelajaran agama Katolik. Maka di sini sebagai guru itu harus menguasai pembelajaran itu yang berbasis iman. Maka bagaimana caranya itu anak ini supaya berkembang imannya, metode ataupun modelnya juga harus yang lebih kepada kateketik ya kalau kita pengajarannya gitu. Jadi anak-anak itu pun semakin memahaminya dengan metode yang memang khusus untuk iman tadi. Nah, gitu. Jadi saya kira Pak Ahmad memang jadi guru agama Katolik itu unik ya. Tidak mudah ternyata ya. Tidak mudah. Yang mudah menjadi guru agama Katolik. Kalau guru yang lain 1+1 2 udah begitu contohnya kan. Nah, mengapa bumi ini bulat? Ya, itu ada apanya rumusnya. Tapi bagaimana mengembangkan ini guru agamanya? Bagaimana anak itu menjadi beriman yang baik? Bagaimana anak itu berbuah yang baik? Yang tadinya dia karakternya tidak baik menjadi baik. Ini semua masih butuh proses. Yang butuh proses dan membutuhkan kesabaran dari guru. Ya kan? Kalau gurunya tidak sabar 1 kali, 2 kali, 3 kali
juga. Maka seperti tadi dikatakan Ibu Lydia, kalau ada apa-apa sama anak ini, siapa guru agamanya? Yang ditanya Di sama situ, guru agamanya. disitulah susahnya, bukan susahnya sebenarnya, uniknya ya, saya katakan uniknya ya. Disitulah uniknya kita sebagai guru agama. Kalau anak itu tidak baik, dibilang siapa guru agamanya. Tapi kalau anak itu baik, oh pantas lah, itu ya baik guru agamanya. Kita kan juga termasuk guru agamanya. Dia Kan? dapat medali emas, siapa guru fisika? Iya. Kan? Karena ada prestasi akademik di situ. Tapi ketika anak ini salah, Mencuri, siapa? guru agama. Itulah Pak ya. Jadi saya kira kita lebih menyemangati guru-guru agama itu, dan guru agama juga harus semangat. Harus dewasa. Jadi untuk para guru agama, walaupun kadang-kala kita sadari tugas kita ini berat, harus bisa jadi teladan, dan kadang-kala tugas kita itu berat, tetapi yakinlah bersama Tuhan kita pasti akan sanggup menjalani tugas yang mulia ini. Karena tidak semua orang sanggup menjadi guru agama. Maka ada pernah orang berkata, sesungguhnya pelajaran yang paling sulit itu bukan fisika, bukan matematika, tetapi pelajaran agama. Karena langsung bersentuhan pembentukan pribadi orang. Bagaimana kita bisa membentuk pribadi orang ini menjadi pribadi yang baik, pribadi yang beriman, ya kan? Itu banyak sekali dipengaruhi atau ditentukan oleh guru agama. Maka jadilah guru agama itu untuk para guru agama. Apalagi nanti di hari guru yang akan dirayakan tanggal 25, jadikan itu momentum untuk membaharui semangat. Baik, terima kasih Bu. Ternyata sangat mendalam ya untuk pendalaman bagaimana para guru itu bisa memiliki tetap semangat yang kuat di dalam menjalankan tugasnya sebagai guru agama. Untuk Ibu Lydia, kadang-kala kan materi-materi yang disampaikan oleh para guru agama itu harus juga dikorelasikan, diintegrasikan dengan semangat yang digaungkan oleh pemerintah maupun oleh gereja. Nah, bagaimana kira-kira para guru agama ini bisa menguatkan nilai-nilai Kristiani, juga nilai-nilai Pancasila di dalam memaknai, di dalam mengimplementasikan semangat kurikulum merdeka, sehingga dengan demikian pendidikan agama ini bukan pendidikan yang berdiri sendiri menentukan semangat kurikulumnya, tetapi juga harus tetap terintegrasi dengan semangat kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam arti ini kan sekarang pemerintah menetapkan kurikulum merdeka yang dengan metode pendekatan deep learning itu tadi ya, seperti disampaikan oleh Ibu Dewi. Bagaimana kira-kira Bu supaya semangat nilai-nilai Pancasila, mungkin nilai-nilai Kekristenan itu tetap bisa disadari oleh para guru agama ini? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Tadi sudah disinggung oleh Dewi. Kita lihat kurikulum ini di kurikulum merdeka itu tentang profil Pancasila yang harus kita tanamkan untuk anak. Nah, di situ ada 6 profil Pancasila yang harus kita tanamkan untuk anak. Sebagai guru, kemarin kita awal dulu bahwa guru harus sebagai teladan, sehingga bagaimana itu yang 6 itu harus guru dulu miliki, dilihat dulu di diri kita, karena kan tadi pada dasarnya guru adalah teladan, maka kita harus miliki dulu sebelum kita tanamkan profil pelajar Pancasila yang 6, misalkan yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berdana kritis dan kreatif. Nah, kalau kita guru dulu harus semangat dulu, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita seorang beriman. Nah, baru bagaimana kita berkebinekaan global dalam artian bahwa kita isu-isu dunia pun kita tahu dan bisa kita arahkan ke hal-hal yang isu-isu yang tidak baik menjadi hal baik, misalkan kan bergotong royong. Di sini ya kita juga melihat bagaimana kita menanamkan toleransi, ya. Mau kita dengan guru agama Katolik dengan guru agama yang lain yang di sekolah ini, kita menunjukkan bagaimana gotong royong kita, bagaimana kerjasama kita.
Nah, kalau kita pun sudah dilihat oleh siswa, kita sesama guru agama lah saya katakan dulu yang berbeda, yang ada di sekolah. Nah, kita akur, kita sama-sama untuk memberikan pelajaran menurut agama kita masing-masing. Nah, kita pandai berkolaborasi. Pada saatnya ada saat-saat tertentu kita bisa bergabung untuk menanamkan profil Pancasila ini, soal gotong royong. Sudah pasti dengan sendirinya itu akan dimiliki oleh anak atau peserta didik kita. Nah, lalu bernalar kritis dan kreatif. Nah, bagaimana kita menumbuhkan anak-anak ini supaya kreatif dan kritis terhadap isu-isu dunia, misalnya terhadap konten-konten yang ada di dalam digital tadi, konten-konten yang tidak baik. Nah, kita tanamkan bagaimana itu dalam diri anak sehingga anak itu betul-betul memang seorang yang mandiri. Nah, kalau anak sudah mandiri, sudah melihat nilai-nilai profil Pancasila, otomatis kalau kita agama Katolik ya 10 perintah Allah itu tidak boleh lupa dong dari ajaran gereja. Itu ajaran gereja itu ya semuanya itu pasti ya kan 10 perintah Allah. Kalau 10 perintah Allah sudah bisa dilakukan, dihidupi oleh anak-anak, kita ajarkan lewat contoh-contoh, saya rasa pasti akan menambah kekuatan iman bagi peserta didik, dan ini yang menjadi benteng bagi peserta didik kita. Jadi kalau dari pemerintah ya, kita sebagai bekerja sama dengan gereja, artian ya menanamkan nilai profil Pancasila, lalu 10 perintah Allah. Dalam gereja Katolik itu ada 10 perintah Allah, ini kita tanamkan dalam diri anak. Saya rasa itu sudah membentuk karakter anak menuju Indonesia emas. Saya rasa dengan itu dari gereja harus, dengan pemerintah gereja kita harus sama-sama untuk terus bekerja sama membentuk anak-anak ini tadi menuju Indonesia emas. Nah, menurut Ibu Lydia tadi sudah sangat jelas dikatakan bahwa ketika semangat ini sudah mampu dihidupi oleh peserta didik, baik itu semangat profil Pancasilanya maupun doktrin-doktrin gereja termasuk 10 perintah Allah dan mungkin juga 5 perintah gereja dan juga ayat-ayat emas yang ada dalam kitab suci itu mendarah daging dan menjadi bagian dari cara hidup peserta didik, saya pikir betul sekali Indonesia akan bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045 ya. Jadi ini salah satu refleksi permenungan yang sangat penting memaknai Hari Guru di tahun 2025 ini. Maka untuk Ibu, mungkin sebelum kita closing ini Bu, ada nggak kira-kira Bu semacam komitmen yang hendak disampaikan oleh Bu Dewi kepada para guru agama yang sekaligus juga nanti mereka turut merayakan Hari Guru Nasional ini di tahun 2020? Apa kira-kira harapan, apa kira-kira ya pesan-pesan bermakna lah untuk para guru agama ini? Terima kasih Pak Ahmad. Karena sudah mendekati hari istimewa ya. Ya, hari Selasa. 25 ya. Hari Selasa. Hal yang sangat istimewa juga yang mau kita sampaikan kepada para guru kita, ya. Maka jadilah guru yang profesional. Dan kalau kita menjadi di sini wadah guru agama Katolik, jadilah saksi Kristus yang profesional juga, kan? Jadi kita guru itu sebagai saksi Kristus yang profesional, artinya kalau kau mengajarkan kebaikan kepada peserta didikmu, kau harus lebih dulu menjadi yang terbaik, ya kan? Kalau kau mengajarkan tentang iman kepada peserta didikmu, maka kau juga harus yang pertama kali menjadi orang yang beriman yang bisa diteladani oleh peserta didikmu. Maka itu yang profesional. Jangan kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada siswa kita, tapi ternyata peserta didik itu melihat kita yang tidak baik. Ya, maka bekerjalah dengan profesional dan jadilah guru yang profesional. Dan tidak hanya itu, saya bisa mengajak kita semua para guru di sini teruslah berinovasi. Ya, mengajar itu dengan bagaimana menginovasi pembelajaran lebih baik supaya pembelajaran itu berjalan dan diterima oleh siswa dengan baik juga.
dan janganlah puas dengan metode lama, yaitu metode konvensional. Digali terus supaya kita lebih berwawasan luas untuk menjadi guru yang profesional tadi, dengan cara terus berinovasi. Walaupun kita sudah bersertifikasi, ya, sertifikasi itu bukanlah sebatas administrasi, tetapi sertifikasi yang kita dapatkan itu adalah satu tanda kesatuan dengan misi gereja. Saya tekankan sekali lagi, sebagai satu tanda kesatuan dengan misi gereja. Maka Indonesia kuat berawal dari guru yang beriman kuat. Sukses untuk para guru, dan nantinya akan merasakan semangat hari guru, ya, tapi nanti untuk hari Selasa, ya. Maka kami bisa mengatakan dari sini, tetap profesional, semangat, dan sukses selalu. Mendalam sekali para guru agama. Dengarkan nasihat harapan dari Ibu Pengawas Ibu Dewi, ya, yang sangat berharap besar untuk para guru agama. Harapan besar ini tentunya tidak dilewatkan begitu saja, tetapi menjadi momentum untuk, ya, mengoreksi kembali tadi, ya, self reflection, merefleksikan kembali di mana kita masih perlu pembenahan. Saya pikir di situ satu poin dari semangat Hari Guru tahun ini. Baik, untuk Ibu Lydia, mungkin sama juga pertanyaannya, adakah semacam harapan, ada semacam pesan-pesan khusus yang akan disampaikan kepada para guru agama kita? Baik, pertama dulu kepada pemerintah dan gereja lah, harapan kita. Semoga di Hari Guru ini guru lebih diperhatikan oleh pemerintah. Begitu juga dengan gereja sebagai mitra kita, ya. Guru agama tidak bisa terlepas dari gereja. Jadi lebih diperhatikan untuk kesejahteraan sarana dan prasarana guru. Karena apa? Guru yang sejahtera akan menghasilkan pendidik yang berkualitas. Begitu. Lalu yang kedua, harapan kami dari pengawas juga kami sampaikan kepada guru, untuk orang tua kami, orang tua peserta didik, ya, jadilah mitra dengan gurunya. Karena apa? Guru mendidik di sekolah, orang tua adalah pendidik dalam rumah tangga. Jadi mari sama-sama mendidik. Guru mendidik di sekolah, orang tua kami harapkan mendidik peserta didik kita di rumah atau di lingkungan rumah masing-masing. Jadi tidak timpang. Sebaik apapun guru mendidik iman di sekolah, tapi kalau tidak dididik secara praktek, didukung oleh orang tua di dalam lingkungan rumahnya, itu tidak akan berhasil. Karena apa? Orang anak lebih lama tinggal bersama dengan orang tua. Maka kepada orang tua, dukunglah guru dalam memberikan pendidikan iman di sekolah. Saya rasa itu saja. Semangat tetap menjadi guru, terutama guru agama, guru penerus iman buat anak-anak. Karena di mana iman kuat akan menjadi dasar anak-anak untuk bisa lolos terhadap gangguan-gangguan negatif di era digital sekarang ini. Saya rasa itu saja, Pak. Semangat, selamat Hari Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dua narasumber hebat ini, para pengawas agama Katolik di Kota Medan. Ternyata dari perbincangan kita menjadi terang bagi kita sekarang bahwa guru agama itu juga punya andil untuk menjadi pilar mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Maka untuk itu kami mengucapkan selamat merayakan Hari Guru nanti. Semoga melalui perayaan Hari Guru ini bukan semacam, ya, seremoni yang membuat kita bersenang-senang sesaat, tetapi dijadikan itu momentum untuk membaharui diri, mempersiapkan diri, seperti kata Ibu Dewi tadi, menjadi guru yang profesional. Demikian perbincangan kami di podcast OPKM pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Mari kita sama-sama. Selamat Hari Guru.